Setiap anak lahir dengan berbagai potensi kebaikan, dan sekolah dasar menjadi tempat pertama di mana potensi tersebut diarahkan. Pada kesempatan kali ini, saya Hasta Konita dengan nomor NPM 241110029 akan melakukan wawancara dengan Bapak Jumiran selaku pensiunan kepala sekolah untuk menggali informasi, pandangan, dan strategi yang pernah diterapkan dalam menanamkan nilai sosial dan karakter pada peserta didik. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Hasta Konita dari UIN Raden Intan Lampung, Prodi PGMI. Jadi saya ada tugas diminta untuk melakukan wawancara terkait ilmu-ilmu sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS. Jadi saya menemui Bapak sebagai masyarakat sekaligus selaku pensiunan kepala sekolah untuk menggali informasi tentang penanaman nilai dan karakter siswa di sekolah dasar. Iya. Terus sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan, saya nama Jumiran, termasuk ya sudah lumayan lama dari tahun 84 sudah menjadi guru untuk anak-anak SD dan sekaligus sekarang sudah masuk usia pensiun, jadi diakhiri dengan kepala sekolah. Nah, berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial yang terkait dengan pendidikan anak sekolah dasar, barangkali ada yang bisa Bapak bantu seperti apa? Nah, silakan. Apa yang mau diberikan untuk dibantu? Ya. Nah. Saya bisa mulai wawancaranya, Pak? Oh, insya Allah bisa. Ya. Silakan. Ya. Baik, dimulai dari pertanyaan pertama ya, Pak ya. Siap. Nanti kalau bisa memberikan arahan, silakan. Menurut Bapak, apa peran utama pendidikan dasar dalam membentuk karakter dan nilai-nilai sosial pada siswa di masyarakat? Untuk menilai karakter anak-anak di sekolah biasanya itu tidak lepas dari untuk pembentukan karakter itu dari pembiasaan. Jadi pembiasaan anak ini harus selalu diberikan berulang. Jadi dengan membiasakan hal-hal yang baik, maka anak ini nanti akan tumbuh karakter menjadi anak yang baik. Misal nanti diberikan pembelajaran secara rutin terus-menerus berulang kali, dibiasakan mungkin melaksanakan kalau masih anak-anak SD untuk menghafal surat-surat pendek, kemudian untuk belajar sholat dan sebagainya. Itu biasanya. Jadi semua yang baik-baik itu dibiasakan untuk dilaksanakan pembiasaan kepada anak didik kita. Begitu juga di masyarakat. Nah, di situ nanti akan tumbuh pembiasaan melaksanakan sosial, kemudian melaksanakan kewajiban. Nah, di situ nanti akan tumbuh. Nah, ini akan terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik. Betul. Baik. Oke. Lanjut pertanyaannya gue ya, Pak ya. Iya. Selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah dulu, apakah Bapak melihat ada perubahan sikap atau perilaku siswa itu dari masa ke masa? Oh iya, pasti itu. Jadi perubahan sikap dari generasi ke generasi, dari masa ke masa itu pasti ada ya Dek ya. Namanya perubahan sikap, karena itu tidak lepas dari perkembangan zaman. Ya, dari perkembangan zaman itu akan menentukan sikap kepada perkembangan, baik itu perkembangan cara berpikir, kemudian perkembangan fisik, kemudian perkembangan sosial, itu pasti ada tahapan-tahapan itu. Jadi nggak memungkiri bahwasanya kehidupan manusia dari anak-anak sampai dewasa itu pasti siklus itu nanti akan dilaksanakan. Perkembangan itu pasti akan menjadi perubahan-perubahan sikap perilaku. Itu pun perilaku-perilaku itu tidak lepas kembali kepada pembiasaan yang baik tadi. Nah ini, itu misalnya seperti itu.
Jadi pengaruh dari perkembangan zaman itu cukup besar ya Pak? Wah, cukup besar sekali ya. Itu. Oke, baik, lanjut Ya. ke pertanyaan ketiga ya Pak ya. Ya, siap. Nilai-nilai sosial apa yang menurut Bapak paling sulit ditanamkan kepada siswa, dan biasanya bagaimana guru itu menyikapinya? Oke, jadi terkait dengan karakter yang susah untuk dilaksanakan itu, biasanya itu tergantung dari latar belakang orang tua wali biasanya. Jadi orang tua wali itu latar belakangnya berbeda-beda, baik dari ekonomi, kemudian seni atau budaya, kemudian pembiasaan. Nah, untuk mensikapi itu kita di sekolah itu biasanya yang untuk pembelajaran kurikulum baru itu ada yang namanya parenting. Jadi parenting itu untuk membersamai kepada wali-wali murid bersama-sama untuk memberikan support, menyemangati anak didik dan sekolah untuk biar bareng-bareng bisa berinteraksi sosial. Itu parenting. Itu. Jadi ada kerjasama antara orang tua dan sekolah. Iya, orang tua wali dan sekolah. Gitu. Baik. Nah, selanjutnya Pak ya, tantangan terbesar dunia pendidikan dasar saat ini menurut Bapak itu apa? Khususnya dalam membina nilai sosial siswa. Tantangan besar itu kalau sekarang zaman yang sudah zaman berubah ini, yang kami alami tantangan besar itu sebenarnya di HP anak-anak itu. Cuman tidak menyalahkan HP, karena HP ini ya bisa dimanfaatkan untuk yang positif, tetapi juga bisa disalahgunakan. Jadi anak-anak ini biasanya kalau sudah terbiasa main HP, ini susah. Jadi untuk berinteraksi sosial, berkaitan, berhubungan dan artinya komunikasi itu susah. Dan itu terpaku dengan HP itu. Jadi bagaimana nanti cara kita mensikapi kepada anak-anak terkait dengan komunikasi tadi. Iya. Lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Apakah ada pengalaman pribadi yang menurut Bapak itu paling berkesan selama membina siswa mengenai sikap ataupun nilai-nilai sosial kepada siswa di sekolah? Oh ya, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi itu sebenarnya umum sih, di setiap sekolah itu umum. Ya. Jadi kalau Bapak ada pengalaman pribadi itu yang lucu. Jadi kegiatan anak-anak ini biasa. Yang pertama itu pengalaman yang lebih mengesankan itu anak didik yang merokok. Anak SD itu merokok. Nah, kemudian yang lucu lagi, setelah dia merokok itu anak kawan-kawan itu dibagi-bagi. Jadi dipanggil. Nah, kamu masih kecil nggak boleh merokok, dilarang. Nah, itu kalau kesan yang paling unik itu di situ. Kemudian berkelahi itu wajar, tapi anehnya yang berkelahi itu lapor ke guru. Itu yang kesannya. Jadi dia yang buat onar, dia yang lapor. Nah, kira-kira seperti itu. Gitu. Emang agak unik. Ya uniknya di situ. Jadi anak-anak namanya. Coba jelajah. Paling seperti itu. Lanjut pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Apa harapan Bapak terhadap generasi muda dan kepada calon guru sekarang dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai sosial di lingkungan sekolah? Untuk saran untuk generasi penerus Bapak ini, sekarang ini dunia pendidikan sudah semakin luas, sudah semakin mudah. Hanya sekarang ini harus menguasai IT. Pendidik atau guru harus menguasai IT, kemudian bahan ajar semua untuk karakter-karakter pembelajaran di sana di IT tersebut, kemudian untuk supaya anak-anak itu bisa berkomunikasi mengikuti perkembangan zaman, kemudian guru itu harus lebih cerdas lagi. Saya yakin anak-anak generasi milenial sekarang ini itu udah luar biasa. Jadi nanti untuk penginputan kegiatan-kegiatan, mengaplikasikan kegiatan-kegiatan di sekolah untuk memberikan fasilitas sosial kepada anak itu akan lebih mudah lagi, dan otomatis saya yakin anak-anak
didik sekarang ini nanti akan cepat mengikuti itu. Oh, ya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Amin. Ya, terima kasih. Cukup? Cukup. Demikian Pak, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga wawancara ini menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama calon guru dan masyarakat luas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran, Amin. kemudahan dan sukses selalu. Amin. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Kalau gitu saya pamit. Oh ya, silakan. Ya Pak. Terima kasih Iya. sama-sama.